Iya. Oke, baik. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh finalis sebelum ini, yaitu Iya, benar. Libasut Taqwa ya. Libasut Taqwa. Betul. Jadi dilibas semua. Betul sekali. Dan terbukti Mhm. prestasinya juga bagus dan juri-juri sepertinya suka ya. Iya, benar. Iya. Dan Oke. saat lagi apakah juri-juri juga suka Iya, finalis ini cowok lagi. Dan unik Bosen. juga. Unik juga. Oh karena, iya, oke, dari segi oke. personality dan performanya juga, dia agak mirip-mirip juga dengan seseorang, salah satu tokoh Oh di gitu. Indonesia. Oh gitu, Iya. silakan tebak aja siapa tuh setelah dia perform Nanti, gitu ya, Ca betul, ya. nanti kita tanya juga idolanya Oke, siapa, sip. oke? Silakan Ica, siapa? Langsung saja, M. Hoirul Rizal. Tepuk tangan yang meriah. Iya, Oke, ya. Wah, Pak ganteng sekali Pak. Abis ini foto sama saya Pak ya. jangan dipanggil Pak. Oh Pak, Mas. Beliau maunya dipanggil Mas. Oh Mas gitu. Hoirul Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Alhamdulillah. ini sepertinya sangat eksentrik sekali ya, Mhm. karena pakai songkok dan juga orangnya bersahaja juga. Kira-kira Iya. idolanya siapa sih sebenarnya? Idola saya tetangga saya sendiri, Wih, Siapa? siapa tuh? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, Oh. almarhum Kiai Jabir Wahid ya. Ya. Memang mirip ya. Sosok ininya, yang sangat sepertinya fenomenal di sosok Indonesia ya, Ca ya. personality-nya juga Oke, cocok semoga ya. juga pidato presidennya, pidato kepresidenannya hari ini dari Mas yang masih muda di sebelah saya ini Iya. juga bisa fenomenal. Betul sekali. Kita tunggu makanya ya. Oke. Amin. Sudah Insya siap? Allah. Sudah Insya siap? Allah. Langsung saja. Insya Baik, Allah. ini dia penampilan dari M. Hoirul Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air. Baik dan buruknya negeri ini adalah tergantung kepada kita semuanya. Kita tahu negeri kita memiliki sebuah demokrasi Pancasila yang sangat baik, di mana dunia internasional menjadikan demokrasi kita menjadi satu barometer politik internasional. Sejarah mencatat kita pernah memiliki seorang presiden yang mempunyai keterbatasan fisik. Tetapi saudaraku, rakyat sangat terpesona. Rakyat sangat tersanjung dengan ketegasan dan kewibawaan presiden tersebut. Tidak lain beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan sampai saat ini beliau meninggalkan nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme yang sampai saat ini selalu kita inginkan dan kita idamkan lestari di negeri kita ini. Inilah satu fakta demokrasi di Indonesia, saudara-saudaraku sekalian. Dunia internasional sangat terpesona dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi saudaraku, akankah demokrasi yang sangat baik di negeri kita ini mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat kita? Jawabannya belum. Buktinya dari reformasi sampai saat ini angka kemiskinan di negeri kita ini makin tahun makin bertambah. Padahal Tuhan telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Kita memiliki kekayaan, keanekaragaman. Dari Papua kita memiliki tambang emas yang sangat melimpah, bahkan terbaik di dunia. Di Kalimantan kita memiliki hamparan tambang batu bara yang sangat luas. Di Jawa kita memiliki blok cepu yang di dalamnya terdapat surga migas. Tetapi saudaraku, sampai saat ini Indonesia masih mengalami satu krisis energi. Padahal kita kaya akan potensi energi tersebut. Saudaraku, terlalu banyak potensi sumber daya alam dan energi kita terbawa kepada negeri asing. Sebagai seorang presiden, sudah saatnya saat ini kita melakukan nasionalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam di Indonesia. Semuanya adalah kita kembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Saudaraku, perlu kiranya saat ini kita mereview kembali kontrak kerjasama kita kepada negara-negara asing dan mengembalikan semuanya itu adalah sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini yang akan saya tawarkan kepada saudaraku sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Anda saat ini tinggal di Provinsi Jawa Timur.
Kita memiliki 1,7 juta hektar areal pertanian yang sangat luas. Dalam setiap tahunnya kita memiliki produksi gabah kering giling sekitar 13 juta ton. Kalau kita konversikan menjadi beras ada 7 juta ton. Konsumsi setiap tahunnya kita membutuhkan cuma 3,5 juta ton. Kita memiliki surplus beras sekitar 4 juta ton. Dan semuanya itu adalah untuk kepentingan nasional dari Jawa Timur. Tetapi saudaraku, akankah potensi beras yang sangat melimpah di Jawa Timur saat ini itu sesuai dengan dan mampu memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat di Jawa Timur? Kenyataannya belum. Buktinya, ketika harga beras naik secara nasional, Jawa Timur juga bagian daripada yang mendapatkan dampaknya. Mandiri dalam pangan belum tentu sampai saat ini kita bisa rasakan. Ini tentunya menjadi satu pertanyaan. Kenapa demikian? Karena memang saat ini komoditas kita terlalu banyak dilepas untuk kepentingan pasar. Sementara yang dimiliki oleh pemerintah masih cukup minim. Peran pemerintah harus kita tingkatkan, regulasi kita tingkatkan. Dan pemerintah harus menjamin satu ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Dan ini semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kembali saudaraku, saya tawarkan nasionalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam lagi-lagi untuk kepentingan masyarakat. Yakinlah, pasti kita akan bisa. Sekali bisa, pasti kita bisa. Manjadda wajad. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau menyampaikan pesan pasti sudah ahlinya sepertinya. Karena nada-nadanya modelnya seperti nada-nada kawan-kawan yang sudah biasa berdakwah begitu kan ya. Tapi di sini sekali lagi audisinya bukan audisi untuk itu Bapak. Ada satu hal mungkin yang perlu saya kritisi terkait dengan yang sudah disampaikan tadi. Sepertinya Pak Rizal itu agak sedikit lupa bahwa posisinya sedang menjadi presiden yang berkuasa. Itu saja menurut saya. Sehingga misalnya narasi-narasi yang ada itu menunjukkan ketidakberdayaan sebagai seorang presiden. Kemiskinan makin lama makin bertambah. Lah sampai lah presidennya sih. Kan begitu kira-kira itu loh. Iya. Mestinya ini sebenarnya boleh dihadirkan, tapi sekali lagi tidak dalam posisi kita mengkritisi mestinya, tapi dalam keadaan yang terbalik. Seperti yang saya tadi tunjukkan kepada peserta sebelumnya. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh juri sebelumnya. Selamat malam dulu, Selamat Pak malam, Presiden Ibu. Khairul Rizal. Terima kasih. Ya, banyak senyum ya Pak ya, karena memang wajahnya Bapak ini wajah yang gampang senyum gitu. Terima kasih Bu. Kalau saya melihat tadi intonasinya sudah oke, pelafalannya juga sudah oke. Namun yang saya temukan adalah justru kontennya itu tadi. Vocabnya ya. Masih sama, saran, jadi ini sifatnya saran saja. Masih terkesan bahwa saudara memberikan suggest, gitu ya, masih suggest. Memaparkan kekurangan bangsa. Padahal sebagai seorang presiden ya memang tidak perlu berbohong, tapi bagaimana permasalahan-permasalahan yang tadi dan sebenarnya nampak itu dibalut sedemikian apik dan sedemikian elok sehingga tidak terlalu terlihat secara gamblang gitu. Jadi seperti kemiskinan Indonesia sekarang mencapai, yang boleh dikatakan adalah pertumbuhan ekonomi. Nah itu boleh
perkembangan, nah itu boleh. Tapi yang dipaparkan hampir oleh semua peserta tadi adalah kelemahan. Kembali lagi, halo saudara presidennya. Jadi sama dengan saya itu boros loh, saya itu bodoh loh, saya ini. Nah, padahal kalau misalkan orang lihat saudara, saudara adalah representasi dari Indonesia. Loh kan saya maunya Blokosuto. Lah iya, tapi kan ini kan tidak seperti itu. Konsepnya kan tidak dalam ranah seperti itu. Jadi sebaiknya ketika saudara mempresentasikan sesuatu, harus menyadari dulu posisi saudara di mana, sehingga dalam mengungkapkan sesuatu tidak terjadi miss seperti tadi. Gitu. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Presiden Muhammad Khairul Rijab. Saya ingin memberi Anda peluang sekali lagi. Karena Anda mempunyai bakat sebagai seorang presiden. Terima kasih. Cuma perlu perisian yang lebih mantap dan persediaan yang lebih mantap untuk Anda mewakili kota Surabaya ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini akan memberi banyak lagi pendidikan untuk Anda meneruskan perjuangannya ke Terima kasih. Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya boleh pesan satu. Iya, Bu. Memang tadi banyak audiens termasuk kami juga mengiyakan bahwa saudara mirip dengan Gus Dur. Tapi pesan saya satu, Iya, Bu. jangan pernah menjadi copycat beliau. Gitu ya. Siap. Jadi memang wajah boleh mirip, tapi harus berbeda gitu Iya, ya. siap. Dalam segala hal harus berbeda begitu. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Iya. Wow, Cak, Iya, banyak sekali nih pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Betul. Gitu ya. Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada peserta Iya. dan juga bagi kita dan juga audiens yang ada di sini gitu ya. dan saya lihat juga Pak Khairul Rizal ini banyak pendukungnya ya, di depan tadi banyak foto-foto, banyak tepuk tangan juga. Bahwa pendukung Pak di sini atau sudah Gitu. punya fans di sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Optimis Pak untuk berangkat ke Jakarta? Insya Allah optimis. Insya Allah. Oke, berapa baik. persen Pak kira-kira rasa optimisnya? 99,1. Wow, sangat optimis. sekali ya, luar biasa Berikan aplauus ya. sekali lagi Iya. untuk saudara saya, Baik, Khairul. terima kasih untuk Bapak Oke, terima Rizal. kasih. Silakan kembali ke tempat, semoga sukses ya. Oke, amin. Baik. 99,1% ya rasa Iya. optimisnya. Memang harus begitu, calon pemimpin harus punya rasa optimis yang tinggi Rasa juga. optimis, benar Iya. kata Bu Monik tadi. Betul. Ya, benar. Oke. Sip. Selanjutnya, peserta cowok lagi nih, Cak nih. Betul. Ya, oke. Cowok. Langsung saja kita panggilkan saudara kita, ya, Hidayatullah. beri tepuk tangan yang meriah untuk Hidayatullah. Oke, jadi dari namanya saja ini sudah terlihat sekali bahwa saudara saya yang satu ini, saudara kita yang satu ini adalah pribadi yang bersahaja gitu ya, Cak ya. Betul sekali. Apa Oke. kabar Mas Hidayatullah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Wah, ini manis sekali ya. Iya. Presiden kalau ada seperti ini pasti banyak yang pilih. Oh nih. gitu, emang bentar saya pengen nanya, Ica emang tipe cowoknya pengen kayak gimana, Cak? Rahasia. Oh rahasia. Ya pasti boleh, kalau punya rasa kepemimpinan tinggi ya harus dong. Oh gitu. Harus kayak gitu dong. Baik, Ini sudah gimana siap? ya? Sudah siap? Langsung Oke, saja ya. langsung saja. Ya inilah Hidayatullah. Yang saya cintai dan banggakan rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Berdaya, yang saya hormati para duta besar perwakilan seluruh negara-negara di dunia, yang saya muliakan dan hormati para tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang sempurna. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sudah sekian lama bangsa Indonesia merindukan dan mengharapkan perubahan secara totalitas dalam sendi-sendi kehidupan bernegara maupun dalam semua aspek kehidupan.
dalam kesempatan kali ini, saya sebagai Presiden Indonesia terpilih secara demokratis yang notabene mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk menjalankan amanat dan tugas yang agung dan mulia ini sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membawa misi perubahan, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan seperti apa yang kita harapkan? Keadilan dalam semua arti luas. Rakyat dan bangsa ini membutuhkan keadilan dalam semua sistem pemerintahan, yaitu keadilan dalam hukum, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam politik, dan lain sebagainya. Dengan mencanangkan program ke depan berdasarkan semangat moto 1000 langkah menuju Indonesia berdaya, saya menginginkan Indonesia berdaya dan mampu sekaligus bangkit dari tidur panjang yang menyenyakan menuju perubahan dan kemajuan yang luar biasa. Hal itu harus ditandai dengan dimulai memberikan seluruh kemampuan SDM dan SDA yang kita miliki. Kita harus berdaya secara individu, lingkar diri. Kita harus berdaya secara sosial, lingkar sesama, dan secara agama, lingkar Tuhan. Dan berdaya dalam setiap lini kehidupan. Yang harus kita camkan dan renungi bersama adalah bahwa kemajuan suatu bangsa merupakan akumulasi dari semua aspek terkecil dari pribadi-pribadi bangsa tersebut. Saya sebagai presiden sangat mustahil memajukan negara Indonesia sendiri tanpa dukungan seluruh rakyat Indonesia. Begitupun elit pemerintahan yang saya pimpin. Sangat tidak mungkin maju dan berkembang tanpa dukungan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, nilai kemajuan bangsa Indonesia berada di tangan kita bersama. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-ittihadu asasun najah. Persatuan dan kebersamaan pangkal kesuksesan. Rakyatku sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan arahan